Aneh, kenapa banyak orang di Jawa seperti ini? Bukannya mencari berkah lewat ilmu dan amal, malah mencari berkah lewat orang bodoh setengah gila yang dianggap wali. Lagi berada di kediaman Gus Ja'far, ada titipan dari Mas Soni Temanggung. Waduh, mending uangnya dikasih buat anak yatim aja yang lebih layak dan bermanfaat daripada dikasih ke orang setengah gila begini. Bukannya dapat karomah, malah dapat mudarat. Jadi diangkat jadi wali karena Allah yang mengambilnya. Jadi dia ditarik, maka disebut majzub. Nah, orang-orang majzub ini setiap saat Allah memandang kalbunya dengan cinta. Dan orang ini kalau sudah begitu, maka muncullah kegirangan di kalbunya. Di saat itulah terjadi keanehan-keanehan. Tergantung nanti. Di antara bentuk perendahan terhadap orang-orang soleh, ya, di antaranya mengangkat orang-orang gila sebagai wali. Bayangkan, bukankah orang-orang soleh atau wali itu orang-orang mulia atau tidak? Orang mulia. Bagaimana Anda mengangkat orang gila sebagai apa? Sebagai wali. Orang gila itu tidak ada kesolehannya, wong dia sudah rufi'anul aqlam. Nabi mengatakan pena diangkat dari anak kecil, dari orang gila sama orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dewasa, orang gila sampai dia sadar. Nah, orang gila tidak usah sholat kemudian dijadikan apa? Wali. Mengerikan ya. Mereka bilang wali apa? Majzub, wali majnun ya. Gimana orang gila ente? Ini memalukan Islam, merendahkan derajat orang soleh. Bagaimana orang gila ente angkat dia sebagai apa? Wali. Kemudian datang minta berkah sama orang gila. Ya akhi subhanallah. Yang gila dia apa ente yang datang sama dia? Lah iya, itu orang gila, ente minta apa sama orang gila? Mereka bikin cerita, wali kalau sudah mencapai wali majdzub, dia bikin apa? Dia pegang pantat perempuan, dia ini nggak apa-apa, subhanallah. Bagaimana bisa merubah syariat orang gila? Ya memang dia gila nggak apa-apa, tapi jangan dianggap wali. Kalau orang gila nggak sholat ya wajar, tapi jangan bilang orang nggak sholat kemudian jadi apa? Wali. Ya. Saya disebutkan, saya baca tadi di internet, ada wali majdzub, fulan, ya. Kemudian selama berapa tahun tidak makan, tidak minum, masya Allah. Tapi ngerokokan. Jadi para hadirin, menetapkan ada namanya wali gila itu adalah penghinaan terhadap orang apa? Soleh. Gimana? Apalagi dikatakan wali gila itu lebih hebat daripada yang rajin sholat. Gila ya, subhanallah. Saya tanya, siapa yang lebih hebat daripada Abu Bakar? Yang walinya lebih hebat dari Abu Bakar. Siapa yang perwaliannya lebih hebat daripada Nabi SAW? Siapa yang kewaliannya lebih hebat daripada Umar bin Khattab yang kalau setan ketemu kabur? Apakah Umar pernah gila, pernah sinting, pernah maksiat kesana sini? Apakah Abu Bakar demikian? Lihat Abu Bakar kalau sholat sampai menangis. Sampai waktu Nabi SAW sakit, Abu Bakar kata Nabi, muru Abu Bakar liyusalli bin nas, suruh Abu Bakar menjadi imam. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, Abu Bakar itu kalau menangis, kalau sholat menangis, jangan jadi imam, nanti gak kedengaran. Begitu hatinya yang begitu lembut sehingga mudah menangis ya. Siapa yang lebih wali daripada Ali bin Abi Thalib? Apakah Ali bin Abi Thalib pernah gila? Orang gila itu dikasihani, dirawat, kalau enggak dikarantina kalau memang mengganggu. Ini bukan datangnya dicium-cium kakinya, sampai kemudian duduk, pahanya kelihatan, auratnya kelihatan, tidak pakai baju. Wali dalam kondisi ini wali seperti apa ini? Memalukan. Orang soleh seperti ini. Ya kasihan ini orang gila, ente jangan angkat dia menjadi apa? Wali. Ini wali, subhanallah. Orang datang ngantri, cium tangan sama wali majnun ya. Ya subhanallah. Ini bentuk penghinaan terhadap orang-orang soleh. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan karomah ya bagi para wali, namun tidak berlebih-lebihan mengangkat derajat mereka atau menghinakan mereka. Adapun orang-orang yang berlebih-lebihan terhadap para wali ya, sampai menyembah mereka, mengangkat derajat mereka berlebihan, maka tentunya tidak diperbolehkan.